Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Di video ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin part pertamanya sudah ditayangkan. Kesaksian anak dukun. Kisah yang dikirimkan oleh sahabat misteri. Sahabat yang berada di Pati, beliau membagikan pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Namun di sini sebelum saya melanjutkan part kedua ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu maaf untuk seluruh sahabat misteri yang telah merasa tidak nyaman mendengarkan kisah kesaksian anak dukun di part pertama, karena saya mengakui di situ ada kesalahan, yang mana kesalahan itu tidak disengaja. Seperti biasa, saya sebelum tag ya, ini melakukan pengecekan mulai dari kamera, setup semua lighting, termasuk juga pengecekan dari mikrofon. Sebelum tag menceritakan kisah yang pertama kemarin, bahkan kisah ini sebenarnya sudah selesai sampai part keduanya. Namun di sini saya harus mengulang karena audionya tidak terekam. Entah di mana letak kesalahan, namun di video yang kedua ini saya beserta tim kami akan mengusahakan tampilan audio dan visual semaksimal mungkin untuk kenyamanan sahabat-sahabat misteri semua. Jadi saya mohon maaf atas audio yang tidak nyaman di video part pertama. Kelanjutan kisah ini masih panjang. Perjalanan yang dilakukan Mas Sudirman dalam proses pengobatan anak yang berusia 12 tahun. Yang mana anak ini sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang yang belum diketahui. Untuk sahabat yang belum mendengarkan kisah ini di bagian pertama, link sudah saya siapkan di box deskripsi. Sedikit saya ingin mengingatkan bagian terakhir dari part pertama. Bapak tidak dapat merasakan di mana keberadaan ruh dari anak tersebut. Dengan mengolah batin, Bapak di sini bisa masuk ke dalam alam yang menyandra ruh si anak kecil tersebut, yang mana di sini Bapak tidak tahu dibawa kemana, ke sebuah tempat yang gelap sekali, cuman terlihat cahaya dari dalam gua. Anak itu sedang berdiri pas di mulut gua. Dia tidak sendirian. Anak itu berdiri dengan tubuh yang lemah sekali, tetapi di bagian pundaknya ini ada yang menumpangi. Perawakannya mirip tuyul, tapi bedanya rambutnya panjang. Matanya itu menggambarkan kemarahan, menggambarkan kehausan, kelaparan, seakan-akan yang ingin memangsa siapa saja yang tengah didudukinya. Sosok yang kecil itu memegang kepala. Bagian kening, bagian belakang kepala ini dipegang seperti ini, dan mulut dari sosok yang menumpangi di baunya itu sedang mengisap bagian ubun-ubun kepala dari si anak kecil tersebut. Setelah di hari kedua pengobatan yang dilakukan ayah Mas Sudirman, anak yang tadinya terbaring di atas tempat tidur seolah-olah sedang tertidur lelap, namun anak ini memang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan pengobatan kedua, di sini ada reaksi yang barusan disaksikan oleh ayahnya, disaksikan oleh Mas Sudirman. Ini merupakan kejutan transferan energi positif yang dilakukan oleh ayah dari Mas Sudirman.
Di sini kondisi anak itu dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Semangat hidupnya itu sudah nol. Energi yang ada di dalam tubuhnya sepenuhnya itu sudah diserap oleh sosok makhluk gaib yang selalu ada di pundaknya, selalu ngegentol di pundaknya. Nah, ketika reaksi kejut itu bisa dilakukan atau terjadi kepada si anak yang berusia 12 tahun ini, ayah dari Mas Sudirman ini, beliau mencoba untuk mengecoh sosok makhluk gaib yang selalu mengontrol tubuh dari anak ini. Ketika sosok itu dapat dikecoh, sosok itu lalai, tidak memperhatikan tubuh ini. Di sini transfer kekuatan atau transfer energi positif dilakukan, itulah yang terjadi. Tubuh yang lemah seketika di sini bereaksi. Setelah reaksi itu disaksikan oleh ayahnya di depan mata kepalanya sendiri. Ayah dari Mas Sudirman di sini menyuruh ayah anak kecil ini untuk melihat bekas kapur yang dicolet, kalau kami Jambi bilang tuh, atau dioleskan di bagian alis, di bagian kepala, tangan, bahkan sampai kaki. Pak, coba Bapak maju ke depan, Bapak lihat. Kapur siri yang tadi aku oleskan di bagian kepala, di bagian tangan dan kaki, coba Bapak lihat. Masih ada ndak bekas putih kapur siri tadi? Di sini ayah bocah 12 tahun ini mendekatlah ke atas tempat tidur melihat apa yang disuruh oleh ayah dari Mas Henry. Di sini terkejutlah bapak dari anak yang 12 tahun yang terbaring lemah ini. Karena bekas kapur siri itu menghilang. Nggak tahu bisa menghilang gimana. Oke lah, kalau anak ini badannya itu kesenggol sama spray atau kesenggol sama bantal, otomatis bisa menghapus bekas kapur. Namun di sini anak itu sama sekali nggak bergerak. Kejut yang diberikannya cuman gelepar-gelepar gitu aja. Nggak mungkin bekas kapur itu bisa menghilang secara misterius. Nah, di sini dijelaskan oleh ayah dari Mas Henry. Bekas kapur itu bisa menghilang secara misterius karena ini ada kaitannya dengan pengolahan yang saya lakukan terhadap anak Bapak. Bekas kapur itu menghilang. Wajar, Pak, kalau bekas kapur itu menghilang. Reaksi kapur itu akan menghilang dari jasad atau dari tubuh yang dioleskan. Ini ketika ada benturan yang sangat kuat sekali. Benturan dari sisi lain dari dunia ini. Di sini bisa dipastikan ruh atau sejatinya anak Bapak ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya tidak tahu keberadaannya di alam mana, tapi yang jelas ruh dari anak Bapak sekarang sedang terkurung, terbelenggu di dunia antah berantah, di dunia kegelapan, dunia gaib. Ketika saya mencoba untuk menarik, mensugesti agar ruh itu kembali ke jasadnya, inilah yang terjadi. Buktinya, benturan energi itu menghantam jasadnya dan seketika bekas kapur siri itu menghilang tanpa bekas. Di sini bukan sulap, Bapak bisa perhatikan sendiri, bisa cek. Memang ketika dicek sama Mas Sudirman, bekas kapur itu ya ndak ada bekas sama sekali. Seperti tidak pernah diolesin lah bekas putih dari kapur siri itu. Nah, setelah reaksi itu dilihat langsung, ya. Dari reaksi itu, ayah dari Mas Sudirman, beliau sudah tahu langkah selanjutnya untuk pengolahan atau pengobatan anak yang dalam masa yang sangat kritis sekali. Ayah dari Mas Sudirman di sini mengajak, yuk kita keluar. Kita ngomong di luar lagi. Ada sedikit penjelasan yang akan saya sampaikan. Mereka bertiga keluar. Duduk lagi di ruang tamu, yang mana di ruang tamu ini kan ramai. Keluarga dari anak yang sakit ini ramai, di hadapan orang ramai lah. Ayah dari si Mas Henry ini mulai menjelaskan apa yang barusan terjadi dan kenapa bisa terjadi. Mas Sudirman di sini menuturkan biar ya kita saling tidak salah paham ya. Pertama juga saya di sini ndak mau mengurangi bagian yang cukup penting kalau saya bilang ya, walaupun agak sedikit panjang, agak sedikit melebar, menurut saya ini penting untuk pengetahuan kita semua. Apa yang dijelaskan oleh ayah Mas Sudirman ini sebenarnya ilmu
ilmu untuk kita semua, untuk bekal. Beliau di sini mengatakan di hadapan keluarga anak yang sakit ini, sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang kondisi anak kalian, tubuhnya dikuasai oleh sosok makhluk gaib. Iya benar, ada sosok makhluk gaib yang menguasai tubuh anak kalian yang energinya sangat luar biasa, kuatnya luar biasa. Bahkan di sini, saking besarnya energi sosok makhluk gaib itu, sampai-sampai tubuh dari anak kamu, jasad atau zohir dari anak kalian yang seharusnya menjadi wadah dari ruh yang sejatinya menyatu sebelum diputuskan kematian, takdir kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dengan jasad ini tidak akan bercerai. Tapi di sini karena tekanan energi gaib, energi yang luar biasa sekali besar, ruh dari anak kalian di sini bisa keluar, dibawa keluar, dikurung di suatu tempat di alam lain, alam yang tidak kita tahu, alam antah berantah, alam gaib, dan ruh yang kesepian, ruh yang dalam keadaan tersiksa saat ini, ruh yang diletakkan di alam gaib yang sudah berbeda dimensi dengan kehidupan kita di dunia nyata ini, itu sangat tersiksa sekali, sangat terbelenggu sekali. Dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh jasadnya. Ketika ada yang menangisi jasadnya, ketika ada yang merindukan jasadnya, ruh ini juga ikut sedih dan menangis. Tapi ruh itu tidak dapat berbuat apa-apa karena belenggu dari sosok makhluk gaib yang sengaja menahan ruh yang tidak bersalah ini. Jadi inilah yang dikatakan melebur masuk ke dunia gaib. Jadi jangan sembarangan kita mengatakan, wah, aku bisa keluar masuk ke dalam dunia gaib. Ini tidak seperti segampang yang kita omongin. Nyawa taruhannya kalau kita mau keluar masuk dunia manusia, masuk ke dunia gaib, bisa keluar masuk layaknya seperti masuk pintu mall. Ini tidak segampang kita ucapkan. Pertaruhan nyawa ketika ruh ini tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari belenggu alam tersebut, selamanya ruh itu akan menetap di sana, dan jasad yang tinggal di dunia nyata ini, jasad yang sudah tidak, istilahnya tidak bisa beraktivitas layaknya seperti manusia normal pada umumnya, jasad yang membutuhkan asupan protein, energi, butuh makan, butuh minum. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi kalau ruhnya tidak masuk ke dalam jasad, jasad ini tidak akan bangkit, tidak akan sadar. Itulah sekarang yang dialami anak kalian. Semakin lama anak kalian tersesat, dikurung di dalam alam gaib, jasadnya ini tidak akan bertahan lama. Kematian akan datang menjemputnya. Itulah logikanya. Saya di sini berani mengatakan seperti itu karena saya sudah dapat melihat reaksi-reaksi dari apa yang telah saya lakukan. Otomatis di sini, ya, dari penjelasan yang menakutkan yang disampaikan oleh ayah dari Mas Sudirman, keluarga dari anak yang sakit ini, mereka cemas dan mereka di sini menuntut kepada ayah Mas Sudirman, Mbah, jadi gimana Mbah? Apa yang harus kita lakukan sekarang Mbah? Mbah sudah mengatakan seperti itu, pasti Mbah sudah memiliki solusi atau jalan keluar dari permasalahan ini. Namun di sini ayah dari Mas Sudirman, beliau tidak mau sembarangan ngomong, beliau tidak mau sembarangan memberikan harapan kepada keluarga yang sangat menantikan kembali kesembuhan dari anak atau keluarganya ini. Beliau tidak mau. Jadi jawaban dari ayah Mas Sudirman di sini mengatakan, kalau itu yang kalian tanyakan, saya belum bisa menjawab. Saya baru menjelaskan. Di sini belum tentu saya sudah bisa mendapat jawaban karena langkah yang akan dilakukan ke depan ini harus diperhitungkan matang. Tidak boleh kita salah langkah karena kita akan rebutan canang atau jasad dari anak kalian ini.
untuk kita kembalikan, masukin ruhnya kembali, anak ini bisa seutuhnya, ya, bisa menyatu ruh dan jasad. Di sini akan layaknya bisa hidup seperti kita, ya, bisa beraktivitas lagi lah. Tapi untuk melakukan itu, sosok gaib yang sudah ada di tubuh anak ini tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Perlakuan gegabah yang kita lakukan ini akan berakibat fatal. Itu akan mengakibatkan sosok gaib ini akan semakin waspada, akan semakin meningkatkan kekuatannya untuk mempertahankan tubuh dari anak kalian. Jadi alon-alon, insya Allah. Sama-sama di sini kita minta kepada Gusti Allah, sama-sama di sini kita yakin akan kekuasaan dari Gusti Allah melebihi segala-galanya di dunia ini. Apalagi cuman urusannya dengan demit. Itu ndak mustahil. Semuanya bisa diberi jalan, tapi kita harus memperhitungkan cara-caranya. Itulah yang dikatakan ayah dari Mas Sudirman. Singkat cerita di sini, ayah Mas Sudirman mengatakan, biarinlah anak itu, biarin kondisinya seperti itu, kita biarkan saja dulu. Yang penting di sini aku udah nggak khawatir lagi menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Kita di sini sudah ketemu titik terang permasalahannya. Sekarang tinggal aku sekarang mencoba untuk mencari tahu apa yang harus aku lakukan. Mudah-mudahan malam ini aku diberikan kemudahan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini aku pamit untuk pulang. Insya Allah besok aku akan datang ke sini lagi membawa apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk pengobatan anak kalian. Bersabarlah. Insya Allah orang sabar akan diberikan kemudahan. Malam itu Mas Sudirman dan ayahnya berpamitan untuk pulang, yang mana sebenarnya mereka ini masih ditahan. Mereka masih disuruh untuk ngawasin anak itu. Takutnya setelah apa yang dilakukan oleh ayah Mas Sudirman, sosok gaib itu tiba-tiba masuk atau menyakitilah jasad dari anak mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini ayah dari Mas Sudirman mengatakan insya Allah sosok itu tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan berbuat lebih dari apa yang dilakukannya selama ini. Nah, mereka pun di sini pulanglah. Malam itu belum terlalu larut, kurang lebih sekitar jam setengah 10 dini hari, setengah 10 malam, Mas Sudirman mengendarai sepeda motor ngeboncengin ayahnya. Perjalanan dari rumah anak yang sakit ini tadi untuk sampai ke rumah Mas Sudirman ini jaraknya lumayan jauh, harus melewati beberapa perkampungan, harus melewati beberapa perkebunan dan melewati beberapa rerimbunan hutan yang ada di pinggir jalan. Di tengah jalan untuk memecah keheningan, Mas Sudirman di sini mengutarakan apa yang dia lihat ketika pengolahan dilakukan oleh ayahnya, membuat daya kejut mentransfer energi positif ke tubuh anak yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ini. Mas Sudirman di sini merasa melihat sosok yang aneh. Sebelum anak itu bereaksi, badannya itu bisa bergerak, bisa melontarkan kejutan, Mas Sudirman melihat dari bagian pundaknya, dari posisi anak itu yang terbaring di atas tempat tidur, terbaring telentang, Mas Sudirman di sini melihat di bahu sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada sosok yang berdiri. Berdiri dalam arti kata berdiri seperti ini. Kepalanya itu mengawasi bagian wajah dari anak yang terbaring lentang ini. Mas Sudirman jelas sekali melihat perwujudan itu. Beliau bertanya sama ayahnya, apakah yang aku lihat itu beneran ada, sosoknya nyata, atau cuman halusinasi ketakutanku saja? Ayah dari Mas Sudirman di sini gambarkan. Coba kamu gambarkan biar ayah di sini bisa tahu apa yang kamu lihat dari gambaran yang kamu katakan.
Digambarkanlah oleh Mas Sudirman persis seperti apa yang ayah katakan tempo hari. Perwujudannya kayak tuyul kecil, badannya lisut, ya, jari-jari tangannya ini panjang, tapi rambutnya panjang ya. Bola matanya itu seakan-akan mau keluar, berwarna merah, terang layaknya bara api. Dan yang menakutkan itu adalah bagian bibirnya yang dipenuhi oleh lendir dan lidahnya itu panjang sekali. Lidahnya panjang, terjuntai, dan sosok itu memperhatikan wajah anak yang terbaring telentang sembari lidahnya itu menjilati bagian ubun-ubun anak yang terbaring tidak sadarkan diri ini. Sosok itu memperhatikan kita ya. Sosok itu sesekali memperhatikan ayah, sesekali memperhatikan aku, dan ketika dia memperhatikan aku tidak berani menatapnya. Setelah mendapat gambaran dari Mas Sudirman, ayahnya pun di sini menjawab, ya iya. Apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan, ya itulah yang sebenarnya terjadi. Berarti semakin hari, semakin kesini, kamu semakin peka Yuli dengan sesuatu yang tak kasat mata. Cuman itu yang dikatakan oleh ayah dari Mas Sudirman tanpa disadari oleh Mas Sudirman. Kalimat yang diucapkan ayahnya ini mengandung arti yang sangat berarti sekali yang selama ini dicari-cari oleh Mas Sudirman. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Mas Sudirman ini terpaksa menghentikan laju kendaraannya, laju sepeda motornya secara mendadak, karena ketika mereka ini, sepeda motornya ini melintas di pertengahan, kiri kanannya itu masih rimbun kayak hutan lah. Jalan gelap, tiba-tiba berhenti. Mas Sudirman di sini melihat ada seekor ular sanca. Ular yang ukurannya tidak normal lah. Kalau ada ular sanca, ya ular sanca liar, ukurannya sebesar, kalau ukuran badannya itu hampir sepaha dari Mas Sudirman yang bobot badannya ya, itu kurang lebih sekitar 71 kilo. Berarti besar. Hampir sepaha saya dan panjangnya itu menutupi jalan. Dia melintas dari sebelah kanan, melintas melewati jalan raya menuju ke arah sebelah kiri. Otomatis di sini Mas Sudirman menghentikan kendaraannya dan ayah dari Mas Sudirman bertanya, "Kenapa, Li? Kenapa kamu berhentikan motormu? Ada ulo ya, ada ular." Ayah Mas Sudirman di sini tidak melihat ular yang dilihat oleh Mas Sudirman. Aneh. Yang seharusnya kalau ular itu sosok dari perwujudan makhluk gaib, seharusnya di sini ayah dari Mas Sudirman lah yang duluan peka, yang duluan dapat melihat sosok tersebut, bukan Mas Sudirman. Tapi sekarang kok malah kebalik. Mas Sudirman jelas sekali melihat itu nyata, tapi ayahnya tidak melihat. Di mana ularnya? Itu ya, ularnya lagi jalan. Biarkan ular itu melintas. Setelah ular itu melintas, baru kita lewat. Nah, jadi lumayan lama lah nunggu ular yang ukurannya besar melintas, melewati jalan tersebut, masuk ke dalam semak-semak, hilang di dalam gelapnya malam tanpa suara sedikit pun, hilang, lenyap, push. Barulah sepeda motor ini kembali dikendarai. Dari tempat berhenti ketika bertemu dengan sosok ular sampai di rumah, Mas Sudirman di sini tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ayahnya pun di sini diam. Sama sekali tidak ngomong, sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka saling diam-diaman, sampailah di rumah. Baru Mas Sudirman ini ya standarin motor, matiin kontak motor. Ayahnya di sini langsung menyuruh Mas Sudirman, "Le, kamu ndak usah lewat pintu depan, lewat belakang, kamu ke kamar mandi, kamu langsung mandi, pakaianmu langsung kamu taruh di tempat cuci baju, ndak usah kamu bawa ke dalam kamarmu, ndak usah kamu bawa masuk ke dalam rumah." Apa yang diperintahkan oleh ayah Mas Sudirman ini ndak perlu ditanya lagi. Apa yang diperintahkan berarti ini ada sesuatu lah ya, demi kebaikan, dan itu langsung dilakukan oleh Mas Sudirman. Dia lewat belakang, langsung ke kamar mandi, mandilah dia. Udah mandi bersih, pakaian yang ditaruh di kamar mandi, dapur itulah
yang digunakan untuk penutup auratnya untuk masuk ke dalam rumah. Sampai di kamar, beliau pun di sini mengenakan pakaian. Dengan rasa penasaran yang masih sangat penasaran sekali nih. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok ayah nggak ngelihat ular? Aku yang ngelihat ular, dan kenapa aku tadi tiba-tiba disuruh mandi? Ayah Mas Sudirman di sini dalam kamar. Dipanggil lah sama Mas Sudirman. Ya, aku ada yang mau kutanya ya. Ayahnya pun keluar dari kamar. Yang mana rutinitas yang mereka lakukan setiap sepulang dari pergi untuk mengobati orang ya, atau pergi keluarlah dalam urusan perdukunan ini, biasanya memang setiap pulang mereka ini tidak langsung istirahat. Mereka duduk di ruang tamu, ngobrol-ngobrol, membahas apa yang sebenarnya ayah lakukan tadi, pengobatan apa, orang itu sakit apa, itu dibahas. Karena Mas Sudirman ini rasa ingin tahunya besar sekali. Tapi malam itu bukan membahas tentang pengobatan, tapi lebih mendalam pembahasan tentang apa yang aku alami sekarang ya. Apa arti kata yang ayah katakan tadi? Aku sudah jauh lebih peka. Ini dibahas, diulas pada malam itu. Ayah Mas Sudirman mengatakan, seiring berjalannya waktu. Dari dulu kamu kan kepingin punya ilmu kayak ayah. Tapi kan ayah bilang, nggak bisa ayah nentuin. Kamu 3 beradik. Kamu kah? Yang tengah kah? Atau yang bontot kah? Yang mewariskan ilmu yang ayah miliki? Kemampuan yang ayah miliki? Ayah nggak tahu. Ya ternyata kamu yang duluan peka yuk. Kalau kamu perdalam, kalau kamu asah, bisa jadi kamu yang akan mewarisi apa yang ayah miliki. Tapi saranku, kamu udah tak sekolahin tinggi-tinggi, ndak usah. Ndak usah kamu mengarah ke arah apa yang aku lakukan sekarang. Berat resikonya berat, tanggung jawabnya berat. Selain kamu harus mengemban nama baik kamu juga di sini harus mengemban nama baik keturunan kamu. Kamu harus ingat, kemampuan ini adalah warisan turun-temurun. Jangan sampai iman kamu tidak kuat. Kemampuan ini kamu salah gunakan. Bukan untuk kebaikan, tapi kamu lakukan untuk tindakan yang tidak perlulah kamu lakukan. Melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Berat sekali. Lebih baik kamu cari kerjaan, kamu pandang ke arah yang sudah ada di hadapan kamu. Cari pekerjaan yang layak. Biarlah apa yang ayah lakukan habis di keturunan kita, habis di bahagian ayah. Itu yang ditanamkan, itu yang sudah dikatakan. Jadi tidak ada harapan lagi lah Mas Sudirman ini mau nanya gimana cara ngembanginnya ya. Apa yang dikatakan saya ini betul. Tanggung jawabnya besar sekali. Seperti yang diemban oleh ayah Mas Sudirman di tengah menghadapi permasalahan bocah 12 tahun yang ruhnya ini disandera di alam gaib untuk ditumbalkan menjadi tumbal pesugihan. Salah-salah omong ini jadi fitnah. Nah, ayah dari Mas Sudirman pun di sini membahas tentang penampakan ular yang dilihat oleh Mas Sudirman. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh ayah dari Mas Sudirman di sini sesuai dengan paham saya tentang tabir gaib. Yang mana tabir gaib ini penyebutan untuk pintu keluar masuk sosok gaib itu untuk mewujudkan dirinya biar dapat terlihat oleh mata zohir seseorang yang tidak memiliki kebatinan. Yang mana tabir gaib ini bisa melimuni atau menutupi kemampuan kebatinan orang yang bisa atau orang yang dapat melihat dua sisi dari dunia ini. Dapat melihat sosok-sosok gaib, ini malah tidak dapat melihat tabir gaib ini. Ketika tabir gaib ini sudah keluar atau sudah istilahnya sudah nyata seperti yang dialami Mas Sudirman dengan ayahnya ketika di
perjalanan pulang, ini berarti kode alam. Alam di sini memberikan petanda. Petanda untuk siapa? Untuk ayah dari Mas Sudirman. Karena beliau di sini yang mengolah kebatinan, beliau di sini yang sedang berjibaku untuk menolong seseorang, menyelamatkan seseorang dari belenggu kekuatan gaib, belenggu dari setan iblis. Wajar kalau ayah ndak melihat, karena tujuan dari perwujudan ular itu memang menuju ke ayah. Kalau ayah dapat melihat, ayah di sini pasti dapat mengelak. Coba tadi kalau ayah jalan sendirian, mungkin ular itu sudah ayah tabrak, dan ketika ayah menabrak ular itu, bukan sepeda motornya jatuh karena menabrak ular, enggak. Tapi di sini akan terjadi pertikaian batin yang mana ayah di sini sudah melukai sosok yang keluar dari makhluk gaib. Sosok itu akan istilahnya mencari gara-gara, membuat permasalahan itu bakal bikin runyam. Yang jelas, teror lah yang akan dilakukannya di keluarga kita ini. Makanya tadi ayah menyuruh kamu langsung lekas mandi, pakaian tidak boleh bawa masuk, karena energi dari kekuatan atau energi gaib itu masih nempel sama kamu. Ketika kamu melihat, kamu itu sudah dapat bersentuhan dengan energi tersebut. Itu sudah dekat sekali. Kalau kamu sudah dapat melihat. Nah, jadi memang tujuannya ayah yang mau menjadi sasaran, dan perjalanan kita sewaktu pulang ini memang dihintai, ya, diawasi oleh sosok gaib yang ingin mencelakai kita. Tapi alhamdulillah, setelah tadi kamu menyadari perwujudan ular itu kamu biarin lewat, alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan, memberikan perlindungan, sampailah kita di rumah. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, sahabat-sahabat. Ketika di jalan, misalnya di jalan pulang lah, atau ya di tempat yang gelap, di tempat yang konon katanya angker lah orang bilang, terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya ada ular tiba-tiba melintas, atau ada binatang-binatang lain, binatang yang memang di sini binatang itu bisa berbahaya, berbisa, bisa nyakitin kita, atau memiliki cakar, memiliki taring, berarti kan hewan-hewan itu hewan yang bisa melukai kita. Ini bisa diartikan, itu petanda. Alam memberi petanda, hati-hati di langkahmu selanjutnya. Di langkah malam itu, hati-hati. Yang mana kalau kita punya niat, dari lokasi kita bertemu dengan hewan-hewan yang ya, tiba-tiba muncul tadi, niat kita mau ke warung kopi di sini, lebih baik kita untuk urungkan niat ke warung kopi, lebih baik kita putar arah, lebih baik kita pulang daripada kita paksakan kita pergi ke warung kopi dengan kode alam yang sudah jelas, tanda-tandanya sudah ada. Mungkin di warung kopi, di tempat yang akan kita tuju, di situ bala sudah menanti kita. Ingat, alam jangan ditentang, gaib tidak bisa ditentang. Itu paham bagi orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan, ilmu tentang sesuatu yang gaib. Dan malam itu pun berlalu. Seperti biasa, mulai dari pagi, Mas Sudirman ini standby untuk diperintah oleh ayahnya mempersiapkan segala sesuatu untuk pengobatan. Ya, jadi dia standby di rumah karena memang ya belum ada kerjaan. Dia memang ngawasin ayahnya lah, dia nggak ngebiarin kalau ayahnya ini pergi-pergi kemana-mana sendirian. Jadi di pagi hari sampai siang ini belum ada perintah dari ayah. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibeli atau dicari, sama sekali belum. Tapi di sini mendekati waktu maghrib, ayah dari Mas Sudirman di sini manggil, Le, sini. Kamu bawa satu botol plastik dikasih sama ayah dari Mas Sudirman. Kamu pergi ke rumah tetangga sebelah. Kamu izin, kamu minta air sumurnya. Ambil, penuhin botol ini. Tapi kamu ambil air sumur itu jangan dari pompa. Kamu bawa ember, kamu pakai tali, ya kamu bikinlah kerekan. Kamu ambil, kamu masukin, kamu simpan. Mas Sudirman di sini kalau dapat perintah apa yang disuruh oleh ayahnya, beliau ini ndak nanya air itu untuk apa ya. Jadi dia langsung sigap lah, langsung pergi ke sebelah,
apa yang dipesan atau yang diperintahkan ya sesuai. Air itu diambil pakai ember, bukan air yang ngucur dari pompa. Setelah air itu diambil, dimasuk dalam botol, Mas Sudirman pulang ke rumah. Niat hati mau ngasih botol yang sudah berisi air sama ayahnya, tapi ayahnya nggak di rumah. Nanya sama ibu, katanya ayah keluar tadi bawa botol. Mas Sudirman bingung loh, aku disuruh ngisi botol, kok ayah keluar bawa botol lagi? Ayah mau kemana? Mas Sudirman di sini ya keluarlah nyusul nyari ke rumah-rumah tetangga sekitar. Ternyata ayahnya sedang di sumur di rumah tetangganya juga ya, tidak jauh dari rumah si Mas Sudirman ini, sedang mengambil air. Yang mana ayahnya sudah mengumpulkan air di dalam botol, yang mana air itu diambil dari berbagai sumber mata air, ya, sumur-sumur yang ada di desa mereka. Ini dikumpulin, ada beberapa botol, berarti ada beberapa sumur atau sumber mata air yang akan dijadikan satu oleh ayah dari Mas Sudirman. Awalnya di sini beliau tidak tahu itu kegunaannya untuk apa. Ternyata air-air dalam botol itu dibawa ke rumah bocah 12 tahun yang sakit ini. Karena ayah Mas Sudirman di malam pengobatan yang ketiga di sini, beliau di sini ingin memandikan bocah yang sudah lama nggak mandi itu. Bocah yang terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Waktu di sini berlalu sangat cepat sekali. Dari maghrib sudah masuk Isya, ba'da Isya mereka langsung pergilah ke rumah bocah yang sakit ini dengan membawa air, dengan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Setibanya di rumah bocah yang sakit ini, keluarganya di sini sudah menunggu, yang mana yang menunggu kedatangan Mas Sudirman dan sang ayah di sini lebih ramai lagi dari malam yang kedua, karena keluarganya di sini turut senang melihat ada perkembangan pengobatan pengolahan yang dilakukan oleh ayah Mas Sudirman. Mereka pun di sini ingin kenal, mereka di sini ingin mengucapkan terima kasih dan ingin melihat langsung gimana sih proses pengobatannya. Jadi datanglah, masuk, ya, disambutlah oleh keluarga tersebut, disuguhkan minuman, makanan. Ya, setelah ngobrol-ngobrol ringan, ayah dari Mas Sudirman di sini minta izin anak itu dikeluarin dari kamar. Kasurnya juga dikeluarin dari kamar, ditaruh di ruang tengah aja. Biarin, ya, jadi enak, kita ngawasinnya enak. Dan saya malam ini ingin memandikan anak bapak ibu. Tapi ya bukan mandi dalam arti kata dibasahin dibawa kamar mandi, enggak. Mandiinnya dengan cara kita lap saja. Pakai handuk kita lap. Yang penting air yang sudah saya siapkan ini dapat membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki anak tersebut. Setelah dipindahkan ke ruang tengah, dibaringkan ke atas kasur, dilucutilah pakaiannya. Telanjanglah bocah berusia 12 tahun ini. Mulailah di sini ibunya mulai membasahi tubuhnya dengan anduk basah, dengan air yang dibawa oleh ayah Mas Sudirman. Kepalanya dikeramasin, ya, bagian tengkuknya sini, bagian punggung belakang, pokoknya semuanya rata. Ayah Mas Sudirman mengatakan, kalau semuanya sudah basah biarin, jangan dilap pakai anduk kering lagi, biarin air itu meresap ke dalam tubuhnya. Dah, pakein baju. Ya, dipakein lah baju anak itu dalam kondisi tubuhnya masih basah. Setelah semua itu dilakukan, baru di sini ayah Mas Sudirman menjelaskan untuk apa semua itu dilakukan. Dijelaskan dari malam kedua, reaksi yang aku lakukan ingin menguji apa yang sebenarnya ada dalam tubuh anak ini. Ya, dari hasil yang aku lakukan di malam kedua kemarin, di sini aku dapat menggambarkan kalau ruh dari anak ini sudah lama pergi, meninggalkan jasadnya. Jasad itu kosong, sudah tidak ada nur lagi, sudah tidak ada lagi semangat kehidupan yang ada di jasad itu. Semuanya sudah disedot, diserap oleh sosok makhluk gaib yang selalu ada di pundaknya, selalu menghisap energi kehidupan dari ubun-ubun anakmu. Makanya, dengan cara membersihkan, membasuh, dan membiarkan air tersebut meresap ke dalam tubuhnya, dengan harapan seiring doa,
Air yang meresap tadilah yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi perisai ketika sosok itu mau masuk menguasai seutuhnya jasad yang tidak berdaya ini. Sehingga sosok itu tidak bisa seutuhnya lagi menguasai jasad anak kalian. Itulah Mia. Malam itu, sesuatu yang tidak disangka-sangka, sesuatu yang masih dianggap oleh Mas Sudirman ini, apakah ini kebetulan atau ini memang reaksi dari apa yang dilakukan ayah Mas Sudirman terhadap anak ini? Pengobatannya ini bereaksi atau pengobatannya berhasil? Karena kalau dipikir ini tidak mungkin. Ayahnya baru ngomong, tujuan dari memandikan, membasahi tubuh anak ini untuk membentengi dirinya agar ruhnya bisa kembali. Ini ya dalam kurun waktu yang tidak lama. Belum kering lah lidah ayahnya berucap. Anak yang terbaring dalam keadaan sudah rapi ya, sudah mandi lah jatuhnya di sini. Yang selama ini itu sama sekali tidak bereaksi. Palingan dia tuh bereaksi itu 2 hari sekali, itu pun buka mata, ngeracau, nangis, manggil ibu bapak. Tapi malam itu, reaksi yang ditunjukkan sangat berbeda sekali. Belum pernah ditunjukkan. Dari pertama sakit, inilah reaksi yang sangat positif ditunjukkan oleh anak ini. Orang-orang pada fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah dari Mas Sudirman. Mas Sudirman yang pas duduk di samping kasur si anak ini. Dia orang pertama yang melihat mata anak itu melek.